Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alfitian School Aceh, hari ini kita kedatangan dua orang bintang tamu yang merupakan alumni dari SMA IT Alfitian School Aceh. Di sebelah kanan saya ada Kak Devi, di sebelah kiri saya ada Kak Safia. Jadi dua orang ini adalah lulusan dari SMA IT Alfitian School Aceh, dan juga mereka itu sebelum di SMA sempat bergabung juga di SMP Alfitian School Aceh. Jadi di podcast hari ini kita akan membahas gimana sih rahasia-rahasia dari Alfitian School Aceh sehingga bisa menciptakan dua alumni hebat. Ada Uktina Devi dan ada Uktina Safia. Baik, sebelumnya kita kenalkan diri dulu ya. Sebelah kanan saya ada Ukti Devi ya. Devi tinggalnya di Uli Karim, berarti asli orang sini? Enggak tahu juga. Asalnya dari? Asalnya dari Abdia, dari Abdia, ternyata jauh akhirnya bisa memilih SMP ya. Dari SMP dari SMP. Dari SMP ternyata Ukti Devia ini sudah bergabung di SMA dan kurang sepertinya 3 tahun di SMP sampai akhirnya beliau lanjut di SMA Alfitian. Jadi sekarang kegiatannya apa itu Devi? Sekarang masih kuliah di semester 7. Fakultas Kedokteran Universitas Abu Dhabi. Bisa bergabung di Fakultas Kedokteran Abu Dhabi setelah berhasil lulus di SMA Alfitian School Aceh. Dan di sebelah kiri saya ada Safia. Safia asalnya dari mana? Asalnya dari Tringgadi, Wijaya. Jauh, di sini ngekos juga berarti? Sama kayak Devi. Oh, ngekosnya sama. Ternyata dua orang ini yang dipertemukan di Alfitian belum cukup di Alfitian, masih lanjut ternyata satu kos di Ulikaring. Di kuliahnya di mana? Di FK Unsya. Di FK Unsya, jurusan kedokteran juga. Ternyata kiri kanan saya ini adalah dokter, gitu ya. Jadi lanjut aja. Jadi kan ini Devi dulu dah ya. Devi itu kan SMA dan SMP-nya di Alfitian. Kenapa sih pilih di Alfitian? Jauh-jauh loh datangnya dari Abdia ya? Nah, jauh-jauh dari Abdia pilihnya tuh Alfitian. Kenapa? Yang pertama ya, dulu kan sempat cari-cari dulu. Devi sebenarnya dari SMP kan di sini, terus ada niat nih mau pindah SMA-nya, mau cari SMA lain gitu kan, yang di luar. Terus setelah mempertimbangkan dan mencari SMA yang lebih baik gitu kan, tapi akhirnya kayaknya di Alfitian aja, soalnya kan di sini Devi udah ada hafalan kayak gitu, belum tentu nanti di luar dapat lagi. Nah, ternyata kan memang pertama sempat bimbang gitu juga ya. Kalau Sofia pernah gitu nggak? Pernah juga. Karena kayak SMP SMA ya kan, mungkin mau cari, kalau alasan anak-anak kita sekarang mau cari suasana berbeda gitu ya kan, sempat cari suasana berbeda juga. Pernah berpikir untuk seperti Devi juga mau pindah sekolah pas SMA, tapi pertimbangannya selain dari hafalan juga, kayak lanjutin hafalan karena udah dapat beberapa selama di SMP. Jadi selain dari hafalan juga dari kondisinya yang sangat nyaman. Yes. Memang luar biasa. Jadi ini kan salah satu selain program unggulan di Alfitian, ternyata Alfitian itu bisa memberikan zona nyaman gitu ya. Memang Devi gitu juga. Ya, apalagi karena Devi di asrama, jadi udah betah aja gitu. Sofia di asrama juga? Ya, selain dari nyaman emang dari lingkungannya sama guru-gurunya, ustazah-ustazah di asrama, udah teman-teman juga emang udah nyaman kan. Kemudian teman-teman juga nggak ada niatan buat pindah, jadi kami sama-sama lanjutin SMA di sini. Iya, memang kalau memang itu susah bukannya gitu ya kan. Ini tadi kan pas dua-dua ini tertariknya itu karena hafalan ya kan. Kalau misalnya bahas tentang hafalan, pernah nggak sih tertekan gitu? Atau mungkin memang motivasi itu memang datang dari Alfitian sendiri? Ya, dulu mungkin di SMP ya, namanya aja masih anak SMP gitu kan, masih labil-labilnya. Kalau dulu mungkin ada rasa tertekan gitu, tapi lama-kelamaan itu kayak udah jadi kebiasaan sendiri, apalagi dengan kondisi lingkungan yang sangat mendukung gitu kan, dan motivasi dari ustazahnya, dari gurunya gitu. Banyak motivasi. Kalau Safia ini kan IPA berarti dulu ya, di SMA itu IPA. Terus itu kan di IPA itu kan yang kami lihat banyak pelajarannya itu kan eksak gitu kan. Pernah nggak sih merasa
banyak banget nih tekanannya, udah ditekan di hafalan, kemudian ditekan lagi di setoran. Pernah nggak sih merasa gitu? Nggak pernah sih, malah kami selama di SMA merasa program hafalan itu sangat kayak bagus gitu. Karena sampai sekarang ini pun program hafalan yang diadain di SMA itu menjadi suatu hal yang berbeda dari sekolah-sekolah lain. Di awal pagi hari aja kan kami dulunya ya, nggak tahu sekarang kalau udah berubah enggak. Dulu sebelum masuk ke sekolah itu kami sebelum mulai pelajaran 7:30 itu udah mulai hafalan. Jadi memang awali hari itu dengan hafalan. Terus selain dari asramanya juga di sekolahnya udah ada kayak gitu. Jadi nggak ada keberatan sama sekali sih dengan hafalan. Malah berpikirnya sekarang seandainya bisa mengulang waktu kayaknya bakal lebih giat dan rajin gitu, biar dapat lebih banyak. Pasti selama ngejalanin sebelumnya memang berat, tapi karena udah terlewati kayaknya kalau bisa mengulang waktu harusnya aku bisa lebih Bisa ya kan? Ya, lebih banyak. nama juga waktu ya kan, benar-benar susah baliknya. Jadi kan ada nggak sih? Ini kan udah di luar, gitu kan? Devi sama Safi itu udah di luar. Ada nggak sih merasa ternyata ada ya perbedaan antara sekolah SMA dulu dengan sekolah SMA luar, ada nggak sih? Bedanya kok Safia dulu deh ya, Safia. Perbedaannya dari yang tadi udah disebutin, maksudnya Hafalannya. Mungkin kalau untuk pelajaran kan sama aja ya, standarnya sama aja sekolah kita sama yang lainnya. Tapi mungkin dari lingkungannya ya, emang udah nyaman banget. Jadi bahasnya lingkungan terus, karena merasa nggak ada tekanan untuk belajarnya itu lebih nyaman. Mungkin sekolah lain dari yang kami lihat kayaknya belajarnya tuh nge-push kan ya, maksudnya ambis gitu belajarnya. Kalau di kita tetap mencapai standar tapi dengan proses yang lebih ringan, lebih kekeluargaan gitu. Jadi nggak ada tekanan untuk yang harus benar-benar jadi dan tetap nyaman. Devi merasa nggak sih ada perbedaan itu di Alfian gitu? Kalau dari sendiri sama juga kayak Asia, karena kan setelah kita keluar dari Asia ini kan kita banyak sharing sama kawan-kawannya dulunya nggak sekolah asrama, yang sekolah asrama juga rasa sih beda gitu kan, karena apalagi kalau misalnya masalah adat ya, itu beda antara sekolah kayak dengan kita yang sekolah di luar gitu. Apalagi pendidikan karakternya itu sangat berbeda mungkin. Dan jadi kalau misalnya merasa di luar itu pengen balik lagi juga latihan kayak gitu. Aku jadi terharu jadinya karena nyaman tadi mungkin ya. Ya tapi memang di sini kalau misalnya sebagai guru Alfita kami membenarkan bahwasanya kalau di sini itu penilaian utama kita itu bukan hanya di penilaian di rapor gitu ya kan. Kita juga sering ngadain penilaian karakter gitu kan. Misalnya dulu masih ada kegiatan JR ya kan. Ada yang ikut kegiatan JR gitu kan. Jadi di kegiatan JR atau Jalasa Mulia ini kan biasanya kan dengan tausiah gitu kan, dengan tausiah kemudian ada dievaluasi duha ya, kemudian tahajud sampai infak pun kita dievaluasi. Jadi kan ini kan merupakan salah satu usaha dari sekolah untuk meningkatkan motivasi sekolah juga gitu, memotivasi anaknya gitu maksudnya. Jadi untuk selanjutnya kira-kira ini kan sudah lulus nih dari Alfitian gitu kan, pernah nggak sih kan jumpa dosen gitu kan, kita kan teringat dengan guru-guru yang dulu pernah ada di SMP dan di SMA gitu kan, ada nggak sih nilai plus dari guru di sini yang masa sampai buat kita kan tadi nyaman beberapa kali Utina Devi juga sama Utina Sofia juga bilang nyaman dengan lingkungan di sini. Kalau guru-guru di Alfitian selama Sofia 6 tahun, siapa deh? Sofia 6 tahun juga kan, akhirnya kan bisa tahu tuh ternyata gini-gini itu karena ini. Ada nggak salah jumpa itu? Ya sejauh ini Devi kalau sama dosen ya, dosen belum ada sih yang kayak guru di Alfitian. Mungkin ya karena dosen kita dosen udah ngajar anak yang udah kuliah gitu kan. Tapi kalau misalnya Alfitian dulu kan mungkin anak sekolah, jadi kan bimbingannya itu lebih penuh gitu ya. Mungkin kalau misalnya perbedaannya itu emang sangat beda ya. Kalau misalnya di Alfitian dengan guru-gurunya yang merangkul kayak gitu, jadi buat kita nyaman dan lebih memberikan motivasi. Tapi kalau misalnya dosen mungkin ya sekedar
memberikan arahan kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Alfitian, karena guru-gurunya tuh membuat siswanya tuh lebih nyaman gitu. Udah kayak dibimbing orang tua gitu ya kan, bener-bener. Kalau Sofia dulu wali kelasnya siapa? Waktu kelas 3 SMA deh, kadang kelas 1 kedua lupa gitu. Boleh nih ya, gimana sih menurut Sofia, kan ada jumpa tuh bukannya udah jumpa di 3 tahun sama guru ini, kira-kira jumpa dosen ya kan? Gimana sih, ada nggak sih nilai plus dari guru di sini? Ya mungkin kurang lebih sama kayak yang durasinya. Maksudnya kalau di sekolah kan memang durasinya kita di sini lebih lama dari pagi sampai sore dan sama-sama terus sama gurunya. Kalau di kampus biasanya dari pagi kan, jadi selain dari proses pengajaran yang berbeda dari dosennya yang berbeda setiap mata kuliah, memang sistemnya kan berbeda. Kalau di sekolah ya pasti gurunya mengayomi, merangkul, dan jadi kayak orang tua sendiri gitu, bisa curhat atau bisa konsul apa aja. Kalau di kampus ya memang ketemu sebentar, dan karena menjadi mahasiswa pasti itu lebih dewasa, nggak boleh disuapin lagi kalau istilahnya ya, harus cari tahu sendiri. Jadi kehilangan juga kayak tanyain gimana. Iya, apalagi dengar ceritanya gitu ya kan. Masa nggak sih kehilangan itu? Iya. Kalau di sekolah masih kayak anak-anak harus di mahasiswa harus jadi orang dewasa. Kita kan di Alfitian ini kan punya 3 bentuk tuh, leadership, entrepreneur, dan office Quran. Dari 3 hal itu dapat nggak sih selama di Alfitian 6 tahun SMP dan SMA-nya? Dapat nggak sih 3 hal itu? Insya Allah ya, kalau sejauh ini ya yang dirasain, kayak misalnya dari apa yang udah didapatkan di Alfitian itu bisa dibawa sampai ke kampus kayak gitu, sampai ke dunia kampus. Misalnya kayak leadership kan, kepemimpinan kan. Dari dalam diri sendiri, karena banyak kegiatan-kegiatan di Alfitian yang dulunya mengharuskan kita, bukan mengharuskan sih, kayak membiasakan kita menjadi seorang pemimpin. Di luar pun kita bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi leadership itu emang terasa banget ya. Kalau Sofia ada nggak sih di kuliah aktif di organisasi apa gitu misalnya? Aktif di beberapa organisasi. Kebetulan ada di LBF juga, sama di Cimsa, Kamsa, Banyak juga berarti. Iya. Tapi kalau ditanya mengenai 3 mutu tadi, leadership, entrepreneur, sama keselamatan, kami setuju semuanya memang ada ditanamkan dalam semua siswa yang ada di Alfitian. Tapi balik lagi sebenarnya itu tergantung dari diri kita, kan nggak semua orang tuh cenderung menjadi pemimpin atau cenderung menjadi pengusaha entrepreneur gitu. Tapi bisa kita lihat dari lulusan atau alumni dari Alfitian, sudah ada beberapa yang menjadi pengusaha gitu, atau ada beberapa yang memang memimpin sebuah organisasi atau lembaga gitu. Jadi 3 waktu itu saya rasa memang sudah berhasil ditanamkan gitu untuk para alumni-alumninya. Jadi kan jadi merinding sendiri gitu ya kan. Berarti kan ya selama ini digembur-gemburkan guru-gurunya gitu kan. Kita kan biasanya kalau di dulu ada ASA kan, ada terlibat juga. Nah gitu kan, dari ASA ini dari kegiatan yang memang melatih siswanya itu untuk bisa gimana sih maksudnya biar bisa bersikap gimana, belajar dalam sebuah organisasi gitu kan, dan akhirnya terwujud di dalam dunia kuliah gitu kan, dapat akhirnya bisa pimpin sebuah organisasi gitu kan, bisa memanage gimana kerjanya. Selama di Alfitian nih, ada nggak sih program yang mungkin Devi atau Sofia suka? Mungkin tadi udah disebutin juga dari programnya itu. Kalau dari sekolahnya ya, yang program hafalan di awal ini pagi hari ini, yang sebelum mulai pelajaran sekolah kita mulai hafalan dulu, meskipun cuma 30 menit, tapi itu kayak membuat pagi hari menjadi lebih bersemangat gitu, kayak lebih berkah gitu ya, karena dimulai dengan hafalan. Selain itu di SMA juga terutama ada program sholat duha bareng itu berjamaah. Jadi itu juga hal yang kayaknya berbeda dan nggak ada di sekolah lain sepertinya ya. Selain itu sholat zuhur yang berjamaah, kemudian ada program kultum setelah sholat zuhur itu juga menguji atau men-challenge siswanya itu untuk bisa tampil di depan gitu. Selain dari bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris kan. Jadi ada praktiknya gitu, kayak kombinasi antara pengajaran di asrama sama sekolah tuh diintegrasikan gitu ya. Jadi
terhubung gitu, nggak ada satu hal yang terpisah antara asrama maupun sekolah. Dan sampai sekarang masih ada tuh tausiah gitu kan. Kadang dulu kalau misalnya dulu tausiahnya tuh yang kasihnya siswa ya. Kalau sekarang tuh siswa dan guru sama-sama. Kan biasanya kita tuh sekolah dari Senin sampai Jumat. Ya kan berarti di hari Selasanya setiap minggunya itu gurunya akan memberikan tausiah. Ada pembacaan hadis juga, ya kan? Ada pembacaan hadis, kemudian ikuti bahasa. Kalau ada lagi minggunya bahasa Inggris, maka tausiah itu akan disampaikan di bahasa Inggris. Kalau Devi, ada nggak sih kegiatan yang Devi suka dari Alfitian gitu? Ya, sebenarnya Devi pribadi sama juga ya kayak Kak Sofia gitu kan. Mulai dari hafalannya, Devi emang lebih suka ya sebenarnya kemarin itu dulunya kehafalan kayak gitu. Memang beda biasanya kan. Terus suka hafalan, kemudian kan kalau di asrama tuh ya ada hafalan malam, ada hafalan malam, terus subuh di sekolah juga ada hafalan, terus pas di sekolah nanti ada hafalan lagi gitu. Itu yang buat kayak misalnya diawali dengan Al-Quran kayak gitu. Hari kita diawali dengan Al-Quran yang mungkin kalau di sekarang di luar kita nggak setiap hari bisa seperti itu gitu. Kan beda. Habis itu apalagi misalnya yang di asrama tuh kami kan ada misalnya kayak program satu One Jus gitu. Di bawahnya ya One Jus ya. Yang nggak bisa kita dapatkan di luar mungkin sulit. Iya, karena kan biasanya kan manusia itu kok udah dikejar target dia mampu gitu kan. Padahal awalnya banyak banget tapi begitu dia kejar ternyata bisa lebih daripada satu juz tadi gitu kan. Memang benar bahwasanya di Alfitian itu program unggulan kita itu adanya kelas kasus. Dulu ada kelas kasus. Dulu di Wajib Devi nggak ada kelas. Oh, di kelas Sofia. Oh, dulu kan memang sempat hilang, tapi sekarang kita berlakukan lagi adanya kelas kasus. Di sini ada kelas siswa-siswa yang memang udah punya hafalan atau dia memang pengen upgrade hafalannya atau dia nggak bisa masuk ke kelas kasus tadi gitu ya. Memang beda deh kalau kan yang biasanya hafalan kata orang itu digemur nih hafalannya harus 2 juz per semester ya biasanya ya. 2 juz, akhirnya di sini rupanya hafalan itu jadi kayak hobi gitu ya. Kalau nggak menghafal kosong gitu. Kalau ada ini kan banyak nih kayak Devi, Safia itu kan ada banyak ada ratingnya gitu ya kan. Ada nggak sih pesan-pesan yang disampaikan ke adik ratingnya gitu? Apalagi kok sekarang ada rating kadang-kadang kalau misalnya baru masuk biasanya kan masih labil tuh mau sama enggak gitu. Motivasinya itu belum ada. Ada nggak sih kata-kata motivasi untuk adik-adiknya gitu? Iya boleh. Kalau Devi sendiri ya gimana pun adik-adik untuk kalian disinilah kalian di buku kayak gitu kan. Pertama kali ya kalian harus terus semangat, jangan mudah menyerah kayak gitu karena kalau enggak sekarang, kalau enggak masa-masa SMP dan masa SMA kalian itu sungguh-sungguh dalam mengajar hafalan, kemudian belajar kayak gitu, membentuk karakter, pendidikan Islami itu di luar sana mungkin kalian nggak dapatkan lagi gitu. Jadi harus sungguh-sungguh, jangan mungkin berat pertamanya awalnya gitu ya. Kalau udah kita jalani dengan ikhlas dan udah menjadi kebiasaan itu seiring berjalan waktu akan enak sendiri. Kalau Safia sendiri gimana? Pesan-pesannya untuk adik-adiknya gitu? Mungkin pesan untuk adik-adik yang masih belajar di sini ya, sama juga kayak Devi harus memanfaatkan waktu karena saat di sini kita memang waktunya kita untuk belajar gitu, kayak sekolah banyak waktu luang yang bisa kita manfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Kayak misalnya ada program hafalan itu jangan dianggap beban gitu, karena kalau kita maksudnya memang kemampuan orang beda-beda, tapi kalau kita nyicil atau sedikit-sedikit pasti akan lebih banyak dan akan menjadi kebiasaan yang nantinya akan lebih mudah gitu kan. Selain itu untuk pendidikan karakter itu juga penting karena dimanapun kita berada pasti yang lebih dinilai atau lebih berguna itu adalah karakter kita, meskipun sebanyak apapun ilmu atau banyak prestasi tetap yang paling dilihat orang pertama kali adalah karakter kita. Jadi memupuk karakter untuk menjadi orang yang nggak sombong atau tawadu gitu kan, itu lebih baik. Tapi nggak lupa juga untuk terus belajar yang rajin karena pasti kedepannya anak-anak atau siswa-siswa kan punya cita-cita masing-masing untuk pengen
ngelanjutin sekolah gimana, maupun baik itu yang kayak FK kayak kita ataupun melanjutkan ke misalnya pendidikan agama yang kayak hafalan atau apapun, pasti perlu usaha yang keras gitu. Jadi nggak boleh disia-siain, harus semangat dan tetap menjadi orang yang ikhlas untuk menjalani semua hal yang harus ya kuncinya tuh emang di ikhlas ya kan. Kalau memang kita nggak ikhlas, nggak rasa terbebani, nggak rasa dipikirkan, kayak ada berat gitu ngelakuin apa-apa. Ini sedikit bocoran hari ini. Ternyata Kak Devi ini selain SMP dan SMA di Al-Fitian, Ukti Devi ini juga nyambung biar jangan terputus ukhuwahnya, itu juga ngajar di SMP ya, ngajar mentoring ya. Kenapa sih kok kayak nggak cukup gitu ya, nggak tahu lanjut lagi senyaman itu sampai sekarang mau berinteraksi langsung dengan adik-adiknya gitu ya kan? Ngerasa sekarang ada beda statusnya tuh kan, yang dulunya Devi itu kan siswa, sekarang kan udah naik ustazah lah ceritanya gitu kan. Ada sih ngerasa ternyata benar ya saya yang saya bilang. Dulu waktu Devi siswa di sini ada BPI juga kan? Ada nggak sih ngerasa ternyata yang dulu bisa dan saya rasakan sendiri sih sekarang gitu, ngerasa nggak sih? Kerasa banget ya. Mungkin kan dulu kita masih ada kayak mendongkol kalau misalnya lagi sulingnya atau itu, tapi kan setelah kita udah menjadi kayak ngajar lah ya, ngajar adik-adik itu rasanya kayak mikir lagi, salah rupanya apa yang dulu aku pernah mikirin gitu kan. Dan Devi sendiri pas pertama kali diajak gitu kan, mau nggak ngisi mentoring di Al-Fitian, ya langsung ngeiyain gitu. Ya nggak pikir dua kali ya kan? Langsung pengen, karena kemarin itu emang sempat juga mikir ini bisa nggak ya kayak gitu bagi waktunya. Tapi kan kalau misalnya kita punya niat, insya Allah semuanya bakal mudah kayak gitu ya. Jadi ya iyain aja, dan alhamdulillah pun daring. Kalau misalnya emang kalau nggak daring emang mungkin agak sedikit sulit, tapi karena daring ya lebih mudah kayak gitu kan. Terus kayak apa yang udah pernah kita dapatkan tuh kita pengen share kayak gitu ke adik-adik, mungkin lebih ada pengalaman yang kita punya pengalaman dulu dan kita hubungkan juga dengan pengalaman kita yang udah pernah kita lalui di luar kayak gitu. Karena kita di sini kayak saksi nyata gitu kan, jangan gini, karena kakak juga pernah gitu ya kan. Mungkin nih Sofi ditunggu kerjasamanya jadi Al-Fitian kembali lagi. Ini ngomongin prestasi tadi Sofi ya, selama di SMA dan SMP masih ingat nggak sih ada pernah dapetin prestasi apa gitu di SMA? Dulu mungkin suka membaca, pernah menulis artikel, pernah nggak sih waktu di SMA gitu? Lupa, saking banyaknya kayaknya ya. Yang ingat aja deh, lupa. Jadi gimana? Kalau Devi sendiri mungkin kalau yang eksternal, Devi kemarin tuh pernah ikut, tapi pada belumnya belum menang gitu ya. Tapi kalau misalnya yang di internal adalah beberapa kali kayak lomba hafalan itu ada 2 kali Devi pernah menang. Terus ada yang diadain duta kebersihan gitu ya, duta kebersihan juga itu pernah menang. Terus kalau misalnya prestasi sekolah mungkin Devi alhamdulillah kemarin tuh SMP, SMA dapat pas wisuda jadi siswa teladan gitu. Terus ya itulah. Yang masih inget ya kayaknya kalau misalnya dibuka lagi buku hariannya kayak apa nggak tuh? Yang Safia mungkin juga gitu ya. Karena kan ada banyak sisi. Iya apa? Pas SMA kemarin tuh sempat ikut yang Fahmi Quran, pernah menang juara 2 tingkat kabupaten kalau nggak salah, sama kawan juga di sini usahakan Fahmi Quran, terus debat bahasa Arab di MUK ya kalau nggak salah pas. Habis itu yang internal ada beberapa kelas kayak lomba hafalan, lomba nulis juga ada. Iya banyak sebenarnya. Ya karena kita kan bukan cuma kalau di Al-Fitian itu biasanya ya memang kalau kita di sekolah itu selain lomba di luar kayak misalnya kayak duta-duta gitu kan, di
dalam sekolah pun kita biasakan anak-anak itu untuk berkompetisi gitu kan. Biasa kelas meeting ya, di kelas meeting, di kegiatan kelas meeting, walaupun lombanya kecil-kecilan tapi ini bisa memotivasi siswa gitu kan, dan ini bisa nambahin catatan kita lah, CV kita kalau misalnya nanti kerja atau melamar kuliah gitu ya kan. Itu aja mungkin bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak waktunya Devi, terima kasih banyak waktunya Sofia. Semoga silaturahmi kita tidak putus di sini. Dan Sofia ditunggu kerjasamanya di SMA. Mungkin bisa menyusul Devi. Itu aja mungkin untuk yang di rumah. Jadi jangan pernah berpikir dua kali untuk bergabung di SMA IT Alfitian, karena ada banyak program-program unggulan kita di SMA Alfitian, ada banyak. Yang seperti Ukti Devi bilang tadi, Ukti Devi ini seperti kecanduan hafalan gitu kan. Sofia juga hafalan itu bukan target, malah di sini kita buat hafalan itu sejenis kayak hobi gitu ya. Kalau nggak hafal jadinya ada yang kosong gitu. Ada banyak program unggulan di sini. Kalau dibilang masalah kegiatan kayak kita nggak cukup waktu untuk menjelaskannya. Ada banyak, ada CR, ada BPI, ada Mukhayyan Quran, dan banyak lagi. Jangan tunggu besok, langsung saja mendaftar di SMA IT Alfitian School Aceh dengan menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.